Dengan kata lain, masalah ini tidak bisa dinilai benar atau salah sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak kompeten dan salah, dan Sekte Abadi Shen Xiao terlalu agresif dan salah. Bagaimanapun, kekuatanlah yang dapat memutuskan benar atau salah. Itu masih Kasino Shen Xiao, dan masih sangat hidup. Dengan pengundian pertandingan kedua, berbagai taruhan mulai dipertaruhkan saat ini. Di luar kasino, Anda juga dapat melihat bahwa banyak penjudi berpakaian bagus tampaknya menganalisis sekte abadi mana yang memiliki tingkat kemenangan tinggi. Dari waktu ke waktu, ada 3 kelompok 20% untuk berdiskusi bersama. Di luar gerbang kasino, ada seseorang. Tukang melihat ke jalan dari waktu ke waktu, seolah menunggu seseorang. Tukang ini persis orang yang menerima kerumunan rumah judi Qin Yichen 2 kali, berbicara tentang dia beberapa hari terakhir. Sikap terhadap Sekte Abadi Yuan Surgawi dapat digambarkan sebagai jalan gunung. Hanya 2 hari yang lalu, ketika Qin Yichen berkumpul untuk mencairkan taruhannya, dia tidak berani berbicara dengan keras. Tetapi hari ini, sudut mulut tukang itu bangga akan hal yang dapat dilihat dengan bangga. Apa-apaan Sekte Abadi Yuan Surgawi? Anda beruntung hanya itu sebelumnya. Tetapi kali ini ketika saya bertemu dewa saya Sekte Abadi Xiao, bukankah Anda harus membiarkan bentuk asli Anda terungkap dan menyerah untuk mengakuinya? Pada saat ini, ketika saya melihat siluet datang dari jalan, Han Dimen mengarahkan pandangannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk melihat. Setelah menggosok matanya dan memastikan bahwa dia membaca dengan benar, sudut mulutnya semakin bangga. Orang-orang di sini. Saya takut. Bukankah Anda memenangkan lebih dari 10.000 peri? Apakah kamu tidak bangga? Sayangnya, pada akhirnya, saya hanya bisa muntah dengan patuh. Pengunjungnya adalah Qin Yichen. Dan bukan hanya tukang yang memperhatikan mereka. Taruhan di samping melihat siluet Qin Yichen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung, dan kemudian senyum aneh muncul. Pada saat lotre dikonfirmasi, banyak orang telah menikmati kemalangan orang lain, dan mereka sudah menebak bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi takut berkorban untuk kesempurnaan. Oleh karena itu, masih banyak orang yang menunggu di luar rumah judi Shen Xiao, dan saya menantikan adegan yang membuat mereka sangat marah ini. Lihat, itu Sekte Abadi Yuan Surgawi, mereka ada di sini. Apakah kamu di sini untuk mengembalikan peri? Sayang sekali, jika kamu pergi ke 10.000 peri, kamu akan kembali sebelum kamu memanas. Itu dia, jangan lihat siapa dia. Bagaimana peri dari Sekte Abadi Shen Xiao bisa begitu mudah diambil? Orang-orang ini takut ini akan menjadi saat yang menyenangkan. Mungkin mereka akan mengembalikan peri, dan mereka harus diajari oleh Sekte Abadi Shen Xiao. Qin Yichen sedikit mengernyit, tentu saja, bukan karena matanya menikmati kemalangan orang lain di sekitarnya. Tetapi yang membuatnya tertekan adalah pertandingan kedua ini. Bagaimana mungkin dia tidak memenangkan pasar dengan Sekte Abadi Yuan Surgawinya? Bahkan jika Anda memenangkan satu pertandingan. Namun, meskipun ada banyak jenis pasar, kata, Sekte Abadi Yuan Surgawi, tidak dapat ditemukan. Dan pasar untuk Sekte Abadi Yuan Surgawi hanyalah apakah Qin Yichen 3 orang laut kesadaran akan dihapuskan dan berapa lama itu akan bertahan. Apa yang membuat Qin Yichen tidak nyaman adalah kemungkinan bahwa laut kesadarannya akan dihapuskan begitu dibesar-besarkan. Di antara 3 orang mereka, peluang Li Wenbin adalah yang terendah, yang dapat dimengerti, dan peluang Sea of Consciousness miliknya dan Zhan Hong dihilangkan setinggi 1 hingga 5. Ini membuat Qin Yichen tidak nyaman. Siapa yang harus diremehkan? Namun, melihat peluang yang dibesar-besarkan di acara itu dan yang lainnya, gangguannya kecil, tetapi kekhawatirannya lebih besar. Di balik rintangan yang berlebihan, kita dapat melihat bahwa Sekte Abadi Shen Xiao ingin menghapus tekad mereka. Qin Yichen meringkuk. Meskipun pasar ini adalah surat hitam putih yang memberitahu dunia luar untuk menekan 3 orang mereka di tanah dan penyalahgunaan darah, tetapi itu tidak buruk. Lagi pula, bisa diremehkan oleh Sekte Abadi sekarang lebih baik daripada dianggap serius di mana-mana. Tapi Qin Yichen masih menghela nafas. Kenapa dia marah? Hanya kekayaan. Bagaimana menjadi kaya? Itu tentu saja pelajaran untuk rumah perjudian Shen Xiao di mana biaya kuliahnya adalah 10.000 xianjing. Pada saat yang sama, di rumah judi, setelah melihat hasil undian, Zhou Chai terlihat santai, tanpa ketegangan membawa 10.000 gua peri. Pada saat ini, Zhou Chai benar-benar makan teh dan makanan ringan, dan melihat tukang bergegas melewatinya. Tuan, Sekte Abadi Yuan Surgawi ada di sini. Oh, Zhou Chai mendengar ini, matanya berkilat, dan dia dengan cepat meletakkan cangkir tehnya. Berapa banyak orang di sini? Jika Anda membacanya dengan benar, pada dasarnya taruhan terakhir datang. Zhou Chai tiba-tiba bangkit, cibiran muncul di sudut mulutnya. Orang ini cukup masuk akal. Meskipun dia menduga Sekte Abadi Yuan Surgawi akan datang cepat atau lambat. Zhou Chai sangat bangga karena dia datang begitu cepat. Segera, Zhou Chai membawa seseorang untuk menyambutnya. Lagi pula, Qin Yichen adalah seorang VIP di matanya. Di kasino, saat bertemu Qin Yichen, Zhou Chai hanya bisa tersenyum. Saya tidak tahu seberapa akrab kedua belah pihak, Tuan Muda Qin.
Semuanya. Tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Ada sedikit kebanggaan di antara ekspresi bawahan Zhou Cai. Dan Zhou Cai sangat tenang dan bertanya, saya tidak tahu apakah Anda ada di sini. Ada apa? Kalimat ini mengisyaratkan Qin Yichen, menunjukkan bahwa Anda dapat mengakuinya. Tetapi apa yang membuat Zhou Cai tidak menyangka bahwa yang pertama mendengar kata-kata itu, dan pedangnya sedikit mengernyit, seolah-olah melihat orang idiot, Zhou Fangzu, leluconnya agak canggung. Ah, apalagi yang bisa Anda lakukan selain bertaruh di sini? Zhou Cai membeku. Bertaruh. Bagaimana ini berbeda dari apa yang saya bayangkan? Anda seharusnya tidak datang ke sini untuk mencari alasan untuk membayar si anjing, tetapi kemudian menggunakan saluran rumah judi untuk berbicara dengan Tuan Gusu. Pada saat ini, transmisi suara bawahan Zhou Cai mengingatkan, Tuan, apakah sekte abadi Yuan Surgawi yang terasa terlalu memalukan? Jadi saya ingin lebih halus. Alasan taruhannya adalah, apakah kita sudah mengembalikan Fairy? Mata Zhou Cai berbinar. Apalagi, menurutnya ini sangat mungkin. Lagi pula, pikirkan dari sudut pandang lain. Zhou Cai juga merasa bahwa masalah ini sangat memalukan. Tetapi dia tidak menunjukkan simpati. Tidak peduli apakah Qin Yichen secara langsung mengakui kesalahannya atau peduli dengan wajahnya, selama dia dapat kembali. Kristal peri. Segera, Zhou Cai terbatuk ringan. Ternyata kamu di sini untuk bertaruh. Jadi aku tidak tahu harus bertaruh di mana. Qin Yichen tidak memikirkannya. Yah, biarkan aku menjadi milikku sendiri. Zhou Cai sedikit gelisah. Berapa? Qin Yichen memikirkannya. 500 sen. 500 peri. Senyum Zhou Cai tampak tercengang. Jika dia ingat dengan benar, Qin Yichen memenangkan lebih dari 500 peri terakhir kali. Mengapa saya tidak tahan? Ini membeli lautan kesadaran Anda. Setelah Zhou Cai ingin membujuknya, kata-kata Qin Yichen selanjutnya langsung membuatnya tersenyum. Seolah disambar petir. 500 peri. Pertaruhkan aku Sea of Consciousness. Seluruh rumah judi benar-benar sunyi karena hukuman Qin Yichen. Saya tidak tahu berapa banyak mata yang penuh kejutan. Zhou Cai ketakutan. Dia bahkan curiga bahwa dia mengalami halusinasi. Apa yang ingin dipegang anak ini? Bertaruh di Sea of Consciousness tidak akan dihapuskan? Ini, benar-benar berbeda dari yang saya harapkan. Menurut Zhou Cai, apa tujuan dari taruhan Qin Yichen? Bukankah itu hanya untuk melestarikan lautan kesadaran mereka? Tetapi dengan taruhan seperti itu, jika laut kesadaran mereka belum dihapuskan, bukankah mereka harus memenangkan banyak kristal peri lagi?